Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's life today? I hope you guys are doing well. Come back again with another material, and this time will be problems in phonemic analysis. And this will be the last material we'll ever see in this course, precisely phonology and phonetics. Without further ado, let's start to the material. There are two main areas of difficulty. First, problem of analysis. And second, problem of assignment. Ada dua masalah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, problem of analysis. Masalah analisis. Jadi setiap penulis menghasilkan analisis yang berbeda-beda pada sistem bahasa Inggris fonem. Kemudian masalah yang kedua pada penentuan, yang mana sulit untuk menentukan suara tertentu kepada fonem tertentu. First, problems of analysis. This will be called the two-phoneme analysis of ch and j. One argument could be called phonetic or allophonic if it could be shown that the phonetic quality of the ch and j was clearly different from realizations of ch, j found elsewhere in similar contexts. This would support the analysis of ch, j as separate phonemes. This argument is a weak one. There is no clear evidence that such phonetic differences exist, and even if there were exist, it would be easy to produce explanations that did not depend on phonemic analysis. The proposed phonemes ch and j have distributions similar to other consonants. It can be easily be shown that ch and j are found initially, medially, and finally, and that no other combination has such wide distribution. So this argument does not actually prove that ch and j must be classed with other single consonant phonemes. If ch and j were able to combine quite freely with other consonant clusters, this would support the one phoneme analysis. In the final positions in the syllable, we find that ch can be followed by t, example words watch, and j by d, example words wedge. Again, with very limited possibilities of combining with another consonant. It has been suggested that if native speakers of English who have not been taught phonetics feel that ch and j are each one sound. The problem with this is about their discovering what untrained speakers feel about their own language is not as easy as it might sound. To do the test properly, one should use literature subjects, which raise many further problems. This rather long discussion of the phonemic status of ch and j shows how difficult it can be to reach a conclusion in phonemic analysis. Jadi masalah pada analisis kali ini, ya sebelumnya ini adalah simbol c dan j, disebut sebagai dua fonem gitu. Nah, masalah kali ini lebih kepada argumen yang mengatakan bahwa c dan j itu tuh merupakan fonem yang terpisah gitu, yang mana dibantah dengan jelas bahwa tidak ada bukti yang jelas gitu bahwa dua fonetik itu tuh jelas dua fonetik itu tuh berbeda gitu loh. Kalau misalnya mereka itu beda, ya paling nggak itu mudah untuk dihasilkan gitu loh, dihasilkan penjelasan yang mana tidak harus bergantung kepada analisis fonemiknya kan gitu. Jadi C dan J ini itu sering kita temuin pada awal kata atau tengah kata atau akhir kata gitu. Dan nggak ada kombinasi lainnya gitu. Dan ini distribusinya udah luas sekali gitu. Jadi argumen sih tidak menunjukkan dengan jelas sih buktinya gitu. Bahwa C dan J ini beda dan dia tuh diklasifikasikan pada kelas apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk para pelajar yang mana mereka itu belum belajar sama sekali tentang fonetik ini, mereka akan merasa bahwa C dan J itu adalah satu suara gitu. Dan ini bakal jadi masalah gitu. Ya, seenggaknya emang perlu dipelajari gitu. Walaupun bahkan panjang sih untuk diskusinya. Oke lah, nggak masalah itu. Kita hanya perlu mengetahui aja sih masalah ini. Lanjut kepada problems of assignment.
One problem of assignment has already been encountered in chapter 9. There are other contexts where we find a sound which cannot clearly be said to belong to one or other of these two phonemes. The suggested solution was to use the symbol I, which does not represent any single phoneme. Words like spill, still, skill are usually represented with the phonemes P, T, K following the S, but it would be quite reasonable to transcribe them with B, D, G instead. It's important to remember that the contrast between P and B, between T and D, and between K and G are neutralized in this context. There are some other cases which are not so clear. It has been suggested that there is not really a contrast between and a, since only occurs in weak syllables and the minimal pairs can be found to show a clear contrast between and a in unstressed syllables. One phoneme symbol, be used for representing any occurrence of or a, or what we call two allophones, what expert calls two allophones. Oke, jadi pada masalah penentuan kali ini, problems of assignment, yang mana sebelumnya masalah ini sih pernah dibahas juga pada chapter 9, ya di pertemuan sebelumnya, yang mana tidak ada konteks-konteks lain yang ditemukan, yang mana tidak menunjukkan dengan jelas apakah dia termasuk pada satu fonem atau fonem yang lainnya gitu. Nah, jadi solusinya adalah dengan menggunakan simbol I, yang mana tidak mewakili any single phoneme, apapun fonemnya, nggak ada yang mewakilin gitu. Seperti contoh kata spill, still, skill, biasanya mewakili pada fonem huruf P, T, dan K diikuti dengan S. Ada juga yang ditranskrip dengan B, D, dan G gitu. Nah, lanjut, juga ada kasus yang mana tidak begitu jelas, dan ini sih lebih kepada kontras antara dengan A. Ini huruf E tebal ini dibacanya dan yang seperti ini, tanda ini dibacanya adalah A. Karena biasanya ini munculnya itu pada weak syllable atau kata yang lemah, dan dia tuh bisa ditemukan di kebanyakan kata gitu. Kebanyakan kata-kata yang tidak ditekan atau unstressed syllables, kata-kata yang kita tuh tidak perlu mengeluarkan dengan penuh penekanan gitu ya, karena kan weak, jadi biasa aja ngomongnya gitu. Nah, untuk huruf ini, simbol fonem ini itu biasanya itu digunakan ya, bisa untuk bisa juga untuk a gitu. Dan ini dua ini biasa disebut sebagai dua allophone oleh para ahli gitu. Alright, that's all for today. And if you have any question, don't hesitate to ask to me. And last but not least, I will remind you this. Since this is a theoretical chapter, it is difficult to come up with practical work. I do not feel that it is helpful for students to do exercises on using different ways of transcribing phonemes. Because, as you know, just learning one set of conventions is difficult enough. Jadi saya akan mengingatkan kepada yang melihat ini, terutama kepada pengajar, karena chapter ini lebih kepada penjelasan teori, maka ini rada sulit ya untuk lebih dibawa kepada praktek gitu loh. Dari penulis sendiri mengatakan bahwa saya tidak merasa chapter ini ya, dalam artian ini akan membantu untuk murid itu untuk latihan menggunakan cara-cara yang berbeda dalam mentranskrip fonem. Karena hanya mempelajari satu set aja itu udah ya lumayan susah gitu. Tapi setidaknya dengan begini kita sudah mengetahui masalah-masalah pada analisis dan pada masalah menentukan gitu, apakah dia masuk pada satu atau dua silabel dan sebagainya gitu. Jadi cukup sampai di sini saja, dan I'll end it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.